Kumitlah diriku, diam aku 5 menit, 10 menit. Orang tuh diskusi tentang penjaliban sesama, tentang pembaptisan sesama Kristen. Kapan ngomongnya aku, pikirku. Ngomonglah aku. Halo, diskusi kita. Diam kau Faruk. Baru ngomong gitu aku bang. Halo, diskusi kita. Diam kau Faruk. Dikasih ngomong sih. Salah aku apa? Aku bilang aku cuma tanya diskusi kita. Aku bilang diturunkan. Bukan, padahal banyak karena aku naik. Kenapa? Aku tengok, banyak domba di sini nih, banyak domba. Aku makan sate domba kan. Rupanya belum lagi makan udah diturunkan. Gak bisa dipungkirin itu gitu loh. Karena apa? Kalian tahu ini Faruk ini narasinya tajam kali, ini seram kali kok udah ngomong ini. Oke, kita sapa dulu baru bergabung ini. Kareba, selamat bergabung Kareba. Kareba. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Kareba, ada yang mau disampaikan? Saya cuma menyimak Bang. Ya, izin nyimak di bawah ya Bang Kareba ya. Iya. Iya, assalamualaikum. Oke, Sri, Kakak Sri, selamat bergabung Kak Sri. Kakak Sri. Sri. Ya, jadi begitulah teman-teman ya. Kalau saya bisa saran, ya terkhusus lagi untuk yang laki-laki, ya semangatlah kita dalam belajar teman-teman. Kita belajar itu sampai ke liang lahat. Gak ada ceritanya, aku udah fakih gak perlu belajar lagi, jangan. Kalau punya waktu senggang, gunakan waktu senggangnya itu untuk belajar. Ya, dibagi-bagi waktunya antara untuk dunia, untuk istri dan anak-anak gitu loh. Untuk agama, dipilah-pilah waktunya teman-teman. Belajarlah. Karena ngeri kali oten-oten ini sekarang. Mereka merongrong dari segala arah. Mereka tak mampu, mereka tahu mereka tak mampu memerangimu dengan pedang. Maka mereka memerangimu dengan fitnahan, dengan syubhat. Lihat itu di komal-komal oten ketika ada umat muslim yang naik. Dia maaf cakap ketika dia tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Kan dibuat mainan kan. Sedih kita ngelihatnya gitu loh. Padahal di dalam Islam ada aturannya. Hukumnya menuntut ilmu itu fardu ain. Fardu ain menuntut ilmu. Baca Quran hukum asalnya itu sunnah. Tapi membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ketika kita baca Quran tidak dengan tajwid dan kita tidak punya niat untuk belajar tajwid, berdosa kita. Gitu loh. Ada aturannya gitu loh. Tapi kenapa tidak diupayakan? Nah, kalaulah saudara-saudara muslimku tidak punya waktu untuk belajar, tapi punya harta untuk mengajar, dedikasikan hartamu untuk majelis ilmu. Kembangkan berpikir kita ini gitu loh. Gimana caranya kita mendapatkan ridhonya Allah dengan segala kemaksiatan yang kita lakukan? Ya kan, kumpulkan orang sekampung kita, anak-anak di kampung kita mau belajar gak kalian? Oh mau, kalian mau belajar ilmu apa? Ilmu ini panggil gurunya, bayarin gurunya. Nah silahkan kau fokus dengan bisnismu. Itu lebih bermanfaat, lebih berkah hartanya. Seperti itu. Karena apa? Mungkin dia seorang pembisnismen kan, sibuk dia gitu loh. Kerjanya itu kadang dia kadang dia bisnis pergi ke Australia, ke Singapura, kan sibuk dia gitu loh. Ya gak bisa juga kita salahkan dia, tapi tetap harta dia bisa menghadirkan atau menghasilkan para mujahid yang alim terhadap agama. Ya kan? Karena hidup ini perjuangan, ya kan? Hidup itu perjuangan. Terkadang gini teman-teman, kita terlalu nyaman dengan angan-angan dunia hingga kita tidak melihat kesempatan di depan mata kita ya untuk kita mendapat kesenangan dan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat yang kekal. Kita kesampingkan gitu loh. Sementara Nabi Muhammad SAW saja bersabda kan,
Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Teman-teman punya hobi, punya kesukaan terhadap satu benda, ya silahkan. Tapi seimbangkan. Jangan sampai berlebih-lebihan atau takallub. Ya kan, tidak bisa untuk lebih condong kepada akhiratnya. Janganlah pula lebih tinggi dunianya, janganlah. Setidaknya setara lah, bikin setara gitu loh. Dibuat setara begitu, jangan lebih tinggi dunianya, tapi apa akhiratnya itu lebih di bawahnya lagi. Jangan kita berpikir semampunya, jangan. Kalau memang sudah punyanya kemampuan itu tidak harus tenaga. Kemampuan itu tidak harus akal, kecerdasan. Kemampuan juga materi loh. Materi. Abu Bakar As-Siddiq, berapa hartanya itu digunakannya untuk di jalan Allah, untuk ilmu. Dengan dia membebaskan Bilal bin Rabah menjadi budak. Berapa harta Utsman bin Affan dialihkannya untuk kemaslahatan umat. Berpikir terus untuk kemaslahatan umat. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik di antara kamu adalah yang bermanfaat buat umatnya. Bukan manfaat kita bagi umat ketika kita hadir di tengah-tengah umat itu tadi. Kalau kita tidak bisa menghadirkan manfaat, janganlah pula kita menghadirkan mudarat. Janganlah kita nggak bisa menghadirkan manfaat, kita yang menjadi sebab musibah, kita menjadi sebab musibah di tempat itu. Jangan, teman-teman, gitu loh. Karena kita gini ya, manusia ini hakikatnya manusia. Manusia ini bang, semakin tua makin cinta dunia. Itu kalau nggak dibiasa, kalau nggak dilawan itu hakikatnya gitu itu. Manusia semakin tua semakin cinta dunia. Kalau waktu muda dia pelit, tua semakin pelit. Pasti itu. Makanya di usia 40 tahun kan ada doa-doa khusus itu. Karena itu memasuki itu. Kalau dulu dia pelit, makin tua makin pelit. Waktu muda dia berdoa dipanjangkan umurnya setidaknya setelah anaknya besar. Udah besar anaknya berdoa lagi dia, ditambahkan rezekinya. Ya kan, dipanjangkan umurnya sampai dia punya cucu. Udah punya cucu dia, udah tinggal berbaring di tempat tidur, udah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau dunia itu nggak lepas dari dunia. Masih dunia juga dipikirkannya. Udah tua masih mimpi pengen punya mobil Lamborghini, coba lah. Jalan pun udah tersengkrak-sengkrak, pakai tongkat, masih bermimpi udah berharap punya mobil Pajero Sport. Itu karena kenapa bisa begitu? Karena tidak berupaya gitu loh, membatasi ya antara dunia dan akhiratnya. Oke, kita naikkan ada Kul Desak PRB. Beda kita sama orang kafir ya, mau oten-oten itu, mau mati pun dikasih minuman keras, mau mati, kan? Minuman keras kepada orang yang mau meninggal dan kepada orang yang banyak pikiran, coba lagi. Mereka itu pemuas dunia, mereka itu penyantap dunia. Ketika mereka berbuat aja harus ada untung ruginya kok. Kalau rugi mana mau mereka kerjakan? Sama bergabung Kul Desak. Ya. Tapi alhamdulillah juga teman-teman ya, ketika kalian pun, ini saya informasikan bukan saya ria ya, karena memang harta kalian. Ketika kalian berbagi pun di Komal Bang Farouk ini, ya insya Allah kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tengok teman-teman, perkembangan dari TPA kita tuh luar biasa. Ya kan, kita punya guru-guru di TPA yang ngurusin anak-anak. Nah, kita punya guru pembimbing juga. Satu mu'alaf, satu guru pembimbingnya. Masya kemarin kan yang mu'alaf tetangga saya itu, dana yang terkumpul untuk dia 4,7 juta. Ya kan? Tapi 1,5 jutanya itu saya berikan kepada guru pembimbing dia karena dia perempuan bang. Gak bisa aku yang bimbing dia.
Kupilih guru yang sebaya sama dia. Ya kan, 23 tahun juga umurnya, perempuan. Dan insya Allah dia pun seorang hafiz Quran, 18 juz. Kita bayar dia untuk honor 3 bulan, 1,5 juta. Kita potong dari uang itu, sisa untuk dia 3,2 jutanya. Mu'alaf juga, tadi Ito Besri naik tadi Ito Besri, yang mu'alaf yang di Patumba. Itu sampai detik ini, honornya itu dari TPA Bang Faruk yang membayar. Setiap bulannya. Itu Besri tadi, Besri Atia apa tadi naik. Dia itu yang dekat rumah mu'alaf itu. Begitu kita, ada mu'alaf, kita tawarkan, mau nggak kau belajar? Mau belajar, udah kau gak usah pikirkan biaya. Gitu loh, nanti kita siapkan nih. Kita upayakan siapkan privat. Kalau laki-laki dekat dia sama rumahku, ya kita gabungkan ke dalam TPA. Dari mana dana itu semua? Dari kalian lah teman-teman. Dari mana uangku? Di total hampir 10 juta setiap bulan, Bang. Karena rupanya aku bikin donasi. Ayolah teman-teman, bantu aku urus TPA aku. Edis, keluar dia. Udahlah dapat gift, tapi masih keluar. Ayo teman-teman, support rumah apologet, support rumah. Lah yang memanajemen keuangan dari Komalmu, kau dapat gift, ya kan? Jangan kau bikin untuk memuaskan nafsumu. Ya kau, orang kau suruh untuk mendukung kau, menggalang donasi untuk bikin rumah apologetmu. Ya kau dapat gift, kau kumpul-kumpul lah, gitu loh. Tapi kau siarkan, aku akan bikin rumah apologet. Gak usah kau bilang, ayo bantu aku bikin rumah apologet. Itu namanya kau ngakalin. Dapat sama kau gift itu kau telan. Di sisi lain ketika kau punya project, kau minta lagi sama orang, mau kau telan lagi tuh. Ya sah kalian teman-teman nih. Sudah berapa lama nonton Komal Bang Faruk? Pernah saya bilang, tolonglah kawan-kawan berdonasi untuk TPA aku. Pernah? Nggak pernah. Kan gitu, tahu-taunya teman-teman bisa lihat kan, ini ada ini kegiatan Bang Faruk ini ada ini ada ini. Ini dari mana itu? Nggak bisa kupungkiri, memang dari gift yang kalian kasih, dari harta kalian yang kalian sisihkan, itulah jadinya, hasilnya. Kan begitu, bukan aku beli mobil Lamborghini, Lamborghini, mana ada. Gitu teman-teman ya, kita naikkan lagi. Ada user sama Bang Afri. Oten kalau nggak nipu nggak oten lah namanya. Oten. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak User. Ini Bunda Anissa dari Lombok. Ya silakan Bunda. Ya, cuman ngefans, seneng dengar. Biar dapat ilmu. Masya Allah. Islam ini Bang, dari Lombok ini. Dari kemarin-kemarin kita kepingin naik, tapi ndak puas kita, cuman dengar-dengar aja, nonton-nonton aja. Makanya tumben sekarang kita bisa naik. Tumben sekarang kita bisa diterima. Namanya dibuat nama akunnya Bunda, jangan user 7298. Iya, karena kita ini maaf ya belum bisa saking kepinginnya kita naik di apologet gini, kita ndak puas cuman dengar nonton aja, kita kepingin ngomong kayak sekarang ini. Alhamdulillah lah, Masya Allah. Saya bisa ngomong sama Pak Ustadz ini. Itu profil anak saya itu Bang, profil anak saya itu saya pakai, ndak bisa saya ini, tapi belajar saking pinginnya itu ndak bisa pegang HP yang gini, maklum lah di Lombok itu agak pedesaan. Aku bilang sama anaknya, nama akunnya dibuat supaya kita mudah mengingatnya gitu loh, jangan pakai user 72. Nggih, karena ini orang tuanya agak bodoh, agak kurang. Iya dah, tapi saking ngepennya dengar ini apologet seneng banget gitu, bisa memperkuatkan iman gitu. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa ngomong. Langsung. Saya terapis UDGJ.
Ya, karena kita di Lombok ini jarang lah orang Lombok bisa naik, itu kadang oten-oten aja yang bisa naik. Ya, siap. Iya dah. Sebenarnya. Ya, maaf ya. Siap. Saya waktunya Pak Ustadz. Saya seneng lega rasanya ini dapat ngomong. Ngomong langsung. Ya, saya bukan Ustadz. Tarik. Nggak apa-apa. Yang Ustadz itu Kopi ya. Saya senang dengar ceramahannya itu. Bisa kita itu kuatkan iman kita, orang Muslim yang buta huruf lah, buta agama lah. Walaupun kita jadi Islam tapi agak pedusunan, kita senang memperkuat iman. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang, yuk, Assalamualaikum. Salam dari Lombok semuanya. Salam maaf lahir dan batin. salah, mama belum punya syukur budaya ada saya. Oh, dalamnya hijau. Oke, kakak Siti Maitimo, Siti Maitimo. Bukan apa bang, kalau aku kan di Ustaz, nanti kedengeran sama guruku, kena sidang nanti. Iya kan? Sini kok Faruk, sini. Iya Ustaz, kapan pula mau jadi Ustaz kok? Kapan mau jadi Ustaz? Malu nanti coba. Terapis ODGJ lah dipanggil ya. Ervan Aro, selamat bergabung Ervan Aro. Selamat bergabung abangku. Ya, Islam Kristen. Islam bang. Ya, assalamualaikum. Silakan Bang Irfan. Ada yang mau sampaikan Bang Irfan? Cuman ini aja bang. Cuman apa ya? Pengen nanya sama abang nih. Abang ini asalnya mualaf ya bang ya, Bang Faruk. Ya, Bang. Udah berapa lama bang mualafnya? 12, Bang. 12 tahun. Tadi dengar apa cerita-cerita dari abang tuh seru gitu ya. Lucu gitu. Ya, memang jadi mualaf seru, Mas. Tapi jangan apa. Ya, buat teruskan aja ya bang ya. Saya suruh tuh. Saya sering ngikutin abang terus loh. Monitor terus saya ini. Dari tadi ini monitor terus. Ya, makasih banyak Bang Irfan ya. Bang Paru makin ganteng ya. Ya Bang Faruk makin ganteng. Kirim 10.000. Oke Bang Faruk, semangat aja Bang Faruk. Ya, Bang Irfan. Bang Faruk. Iya, semangat aja ya. Tetap semangat ya Bang ya. Insyaallah. Oke, siap. Ya, syukran barakallahu fikum, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kalimantan Barat ya Bang ya. Salam abangku, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tok Adi, selamat bergabung Tok Adi. Mana hotel ini? Assalamualaikum Bang Paru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Angel. Bang Paru izin bang, ada yang saya mau tanyakan bang. Bolehkah Ya, bang? siap. Bang, apa benar bang? Saya pernah dengar ceramah katanya kalau kita sering makan dari penghasilan yang haram itu berdampak pada kelakuan kita bang. Apa betul bang? Bukan hanya kelakuan kita, kelakuan istri dan anak-anak kita. Gitu bang. Makanya gini teman-teman, anak itu cermin orang tua. Terkadang orang tua dibilang, anakku nih jukul kelinggedo otaknya, tapi dia nggak sadar dikasihnya anaknya makan uang haram. Kan? Cerminkan dulu dirimu gitu loh. Pastikan dulu yang dibawa pulang ke rumah dikasih kepada istri dan anak-anak itu uang yang halal. Nah, kalaupun halal, tetap ada ketentuan untuk membersihkan harta itu. Jika dia sampai pada ambang batas zakatnya, keluar zakatnya. Harta yang halal saja itu harus dibersihkan dengan zakat. Konon lagi harta yang haram. Gini izin Bang Faruk, izin Ya, bang. siap. Saya ini kan ada usaha bang, tapi usahanya tuh kan batu bara ilegal bang. Nah kan banyak yang bilang hasilnya haram bang.
Tapi saya setiap Jumat alhamdulillah Bang berbagi rezeki Bang. Itu gimana tuh Bang ya? Hitungannya haram kah atau apa Bang? Karena nggak ada izin dari pemerintah Bang. Oke, kalau itu Bang di luar pengetahuan gitu Bang. Aku nggak ngerti batu bara ilegal itu gimana, saya nggak ngerti Bang. Nggak berani pula aku menjadi hakim atas penghasilanmu Bang. Nggak berani aku. Nah itu Bang, banyak yang bilang katanya nggak halal Bang, makanya agak bingung saya Bang. Ya saya nggak berani, kecuali saya fakih ya tentang sistem penambang batu bara itu seperti apa, kan gitu. Yang gini di seperti apa, kecuali ya saya tahu, ini saya nggak tahu. Sama sekali saya buta tentang batu bara Bang. Tentang bisnis batu bara saya buta, saya nggak ngerti Bang. Oke, siap Bang Faruk. Iya Bang. Bang. Nggak berani pula menjadikan katakan oh haram itu Bang. Haram nggak berani pula. Bang Faruk, di perusahaan orang diambilnya baru jelas haram ya. Kalau ini Bang, saya tuh nggak mau urus izinnya Bang, karena saya anggap saya urus izinnya bayar pajak juga pajaknya dikorupsi. Lebih baik uang pajaknya saya bagi-bagikan aja Bang. Noise Pak. Ya mencet. Ya, makasih banyak Bang Faruk atas masukannya Bang. Semangat Bang Faruk, ayo Oten naik biar bisa dapat pencerahan dari Bang Faruk. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh bercakap ya, Faruk? Ya silakan Tuh Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada Bang Faruk dan rekan-rekan semua. Saya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ada beberapa perkara saya nak cakap di sini, Bang Faruk, berkenaan dengan hujatan, hinaan-hinaan terhadap agama Islam ya. Terutamanya saya selalu tengok itu Edis TV ya. Edis TV ini bagi saya sangat melampau lah. Yang saya heran begini. Yang pertama, kenapa kerajaan ataupun pemerintah di Indonesia, khasnya Jabatan Agama Islam atau Majlis Agama Islam itu tidak bertindak terhadap orang-orang seperti ini. Sedangkan Bang Faruk dan kawan-kawan semua, untuk pengetahuan ya, di dalam negara Malaysia ini ada undang-undang untuk mengawal perkara begini berlaku, yaitu Undang-Undang 3R atau 3R ya. Yang pertama religion, agama. Yang kedua race ataupun suku kaum. Yang ketiga royal ataupun raja-raja. Jadi tiga perkara ini, yang pertama agama, suku kaum dan juga raja-raja, rakyat dilarang untuk tidak mendiskusikan atau menghina sesama agama dan sesama suku kaum di sini. Jadi konsekuensinya itulah ada dua. Yang pertama konsekuensinya dari kerajaan atau dari pemerintah. Yang kedua konsekuensinya adalah dari masyarakat. Dan kalau ada orang seperti Edis ini di Malaysia ini, kalau tidak ditangkap oleh pemerintah, maka dia akan ditangkap oleh masyarakat ataupun orang awam ni. Dan itu lagi berat konsekuensinya, mungkin boleh melibatkan nyawa itu ya. Penghinaan terhadap agama ini memang sesekali kita tidak boleh tolak, kita boleh terima. Kita tidak boleh terima penghinaan seperti ini. Jadinya Pak, kita nggak usah mempromosikan dia Pak di sini Pak. Ini kan room muslim. Bukan. Saya bukan mempromosikan, bukan. Saya tak nak mempromosikan orang seperti ini. Bahkan kalau jumpa saya akan berhadapan sendiri dengan dia. Kita tak nak mempromosikan. Benar. Saya bangga dengan kalian semua sebagai apologis agama Islam yang berani untuk ke depan, yang berani untuk mempertahankan agama itu sendiri. Sebabnya Buya Hamka pernah bercakap, apabila agamamu dihina, apabila agamamu dicerca, dihujat, sedangkan kamu berdiam diri, maka seeloknya kamu tukar baju kamu dengan kain kafan. Itu yang mustahak bagi kita sebagai orang Islam. Pak. Oleh sebab itu saya tanggapin aja langsung Pak. Dia sedikit lagi. Oleh sebab itu, teruslah berjuang. Jangan ada rasa takut sedikit pun dari kalian.
ada apa-apa perasaan untuk bertolak ansur dengan penghina dan penghujat ini. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada kalian. Oke, silakan ditanggapi. Gini Pak, dia kan sudah lari ke Amerika. Terus Bapak bilang nggak mempromosikan dia secara tidak langsung. Bapak mempromosikan Edis TV. Walaupun Bapak bilang untuk menyatakan dia itu, Bapak sudah menarik nama dia di sini. Nah, secara tidak langsung kami pun tahu dia bagaimana, tahu dia penghujatan dia gitu. Kami udah berusaha Pak, sudah mencari informasi dia berada di luar negeri gitu. Oke, Bapak bilang nggak mempromosi, tapi secara tidak langsung Bapak menyiarkan dia gitu. Jadi kita pun udah bahas di situ sama Uniri Pak. Kalaupun saya tidak cakap, saya dengar hari-hari orang pun cakap ataupun orang bicara dia. Saya yang mempromosikan, saya tak mempromosikan langsung. Bahkan kalau saya jumpa, saya cakap, kalau saya jumpa, saya akan berhadapan terus dengan dia. Itu saja. Gini Pak, sebentar Pak ya. Terima kasih. Ada saudara kita di sini yang awam. Nah, nanti ketika Bapak sebutkan nama dia, secara tidak langsung mereka akan mencari siapa orang ini tadi. Ditonton dia lah, tertariklah dengan fitnan-fitnan tersebut. Itu yang kita takutkan. Ada saudara kita yang awam-awam baru mengenal TikTok, nonton Bang Farouk, terus Bapak lisankan nama dia, datang saudara kita mencari dia nanti. Itu yang kita takutkan begitu. Ya, jadi kita saya cakap cuma satu kali saja kan. Sekali saja saya ucapkan nama dia. Tapi saya dengar hari-hari orang bercakap pasal dia ini. Betul tak? Saya cakap hanya sekali saja. Bukan niat untuk mempromosikan tak. Tapi kalaupun tidak dipromosikan oleh saya pun, orang lain akan cari nama dia juga. Bahkan orang beliau tuh teman-temannya, beliau tuh udah si penghujat itu udah kabur ke luar negeri teman-teman. Jadi kita nggak usah ini ya, kita juga udah berusaha begitu, udah menghubungi pihak yang berwajib. Nggak mungkin saudara-saudara kita yang berpengalaman itu nggak melakukan tindakan dengan demikian begitu. Kita tutup aja lah itu, nggak usah dibahas lagi begitu. Kita tahu itu giro saudara kita, maksudnya tanam di hati kita tuh panas. Bagaimana caranya kita untuk menanggapi dengan sendiri seharusnya, tapi itu nggak mampu kita dengan sendiri. Makanya kita tuh dikatakan sesama muslim itu selalu terkait gitu. Makanya Nabi mengatakan jika saudaramu tersakiti di perang Uhud, maka kita kan juga merasakan sakit yang sama begitu. Tapi poinnya satu Pak ya, dia sudah DPO Pak di Indonesia Pak gitu Pak. Pokoknya kalau dia memang pulang ke Indonesia pasti ditangkap gitu aja. Kita sudah melakukan pencarian juga begitu. Saudara-saudara kita yang di Amerika juga sudah melakukan berusaha semaksimal mungkin dan semampu mereka gitu. Kita doakan aja ya. Iya teman-teman, si Kudis itu DPO deh. Itu ada iklan ya, Bang Naga katanya tolong subscribe YouTube-nya Satama TV Naga Laut begitu. Bang Naga naikkan aja ngoten Bang Naga. Iya, kita juga ada saudara kita dari Malaysia ya. Malaysia ada bunda-bunda kita juga, ada yang support sistem kita. Contohnya kayak Bang Halidaya, beliau tuh kan dari Malaysia juga. Nah, kalau misalnya mau menanya gitu, menjelaskan tuh ada Bang Hidayah tuh dari Malaysia, saudara kita apologet juga dia. Nah, teman-teman yang dari Malaysia juga bisa menanyakan tentang beliau tuh bagaimana kasus itu. Pasti beliau tahu. Karena beliau juga apologet gabung ke kita gitu juga begitu. Dan beberapa ada apologet dari Malaysia juga yang gabung di kita begitu. Oke, pamit. Assalamualaikum. Bang Farouk lagi zuhur teman-teman ya. Bang Farouk zuhur, Kak Nora zuhur.
Ustaz Dio belum kembali. Ya, Edi sebentar lagi disalibkan dia tuh. Tenang aja lah kalian. Disalibkan dia, pokoknya pulang dia. Seberapa lama rupanya? Itu aja lah. Kembali ke topik aja. Itu kan Oten bukan ajaran Yesus. Benar, yang temanya ini benar. Begitu. Karena pada dasarnya Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang satu kalimat Kristen gitu. Walaupun secara tidak langsung mereka mengatakan kan enggak, Kristus pengikut Yesus katanya. Mereka yang mengkait-kaitkan, tapi Yesus sendiri nggak pernah menyatakan demikian. Benar Bang, kan dari bilang usaha kita Bang ini, Bang Sarifah, usaha kita itu juga sudah mencari di Amerika saudara-saudara kita. Artinya kan udah usaha loh. Kan Allah begitu, tawakal, ikhtiar, sama usaha kan. Nah, mereka udah berusaha kan, tapi belum dapat juga gimana? Sudah zuhur Bang Sak. Ini saya di masjid, baru selesai zuhur. Di sini kan jam 12-an. Yang penting jangan kita lah, jangan kayak kami lah teman-temannya. Kami tuh udah cukup lah beberapa tahun tuh menyembah Tuhan yang salah gitu. Di mana posisi aku sedang di Jakarta. Iya, saya tuh dari Kristen dulu. Sama kayak Bang Paru, Kak Nora, aku tuh sama kami. Kami tuh dari suku Batak, Kristen. Nah, kita tuh nggak membahas, setiap kita naik tuh nggak pernah membahas tentang suku teman-teman ya. Tapi saudara-saudara kita yang membahas ke suku, dikit-dikit dikatakan suku, dikit-dikit di suku. Gimana rasanya kena air wudhu, akhi? Ente belum ngerasain ya kena air wudhu pas lagi wudhu di tempat kayak di di mana tuh yang di Karo tuh? Di Karo di mana teman? Yang ini. Oke, di Karo tuh kan dingin Karo karena itu kalian belum pernah ngerasain kan air wudhu, berwudhu di subuh hari tempat dingin kali itu gimana kalian rasain? Mungkin nih kalau yang udah biasa mungkin hal biasa kan, nih kita nih di beras tagi. Nah itu pertama kali tuh, wah, lutut itu menggigil rasanya, getar-getar gitu. Belum kena air gitu udah getar-getar. Kok tahu Kak ini? Kak apa namanya? Kak Putri kok tahu itu di situ di Telaga? Berarti Kak Putri orang Telaga nih. Begitu. Iya, yang kurasakan pertama kali kan waktu ke ini ya, ke tempat dingin ya. Itu ya Allah dinginnya gitu kan. Itu baru berapa bulan masuk Islam ya. Nah, itu kan belum ngerasakan kan di pagi hari itu. Nah, kalau pertama kali ngerasakan di pagi, oh ya ada tamu nih. Bang Abi, selamat siang Bang Abi. Bang Abi, selamat siang. Oke, Bang Dedi, selamat siang Bang Dedi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan abangku? Nah, nyimak aja dulu tentang apa pembahasan. Izin kita diskusi sehat ya. Ini abang Kristen apa Islam? Ya sudah salam tadi, udah salam tadi, masa ditanya lagi Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus abang ngapain ngajak diskusi sama aku? Makanya aku bertanya abang tuh ada yang mau disampaikan atau tidak gitu. Pembahasannya apa bang? Itu temanya bang, Oten bukan ajaran Yesus. Abang nih Oten atau tidak? Bukan. Astagfirullah. Mungkin beliau tuh pikir saya tuh masih Oten teman-temannya. Wajar ya, apakah aku kayak Oten masih?
Hai Majang. Ini apa aku kayak konten masih ya? Aku masuk ke masjid lah dulu ya, biar aku tahu ini lagi aku di masjid, berarti aku orang Islam ya. Aku Islam bang ya. Waduh parah memang. Kita bicara wudhu tadi gimana sih? Gak petak lagi Bang Sal. Gimana Bang Maksudnya? Azan Bang Sal, azan zuhur. Sini malu aku banyak orang, kalau di rumah mau. Coba ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Halo Anik. Anik, selamat siang Anik. Kok saya dikeluarin? Halo Bang Anik, selamat siang. Bang Anik, selamat siang Bang Anik. Astaga. Bukan dikeluarin Bang, Abang itu diturunkan sama moderator. Karena apa? Kan sudah dikatakan tadi Bang, di sini room Islam, masa Abang ngajak diskusi? Apa yang mau kita diskusikan lagi? Emang tuan Abang sama tuanku berbeda? Kan enggak kan? Kita ketika ditanya man rabbuka, pasti kita jawab Allah begitu. Man nabiyuka, tetap kita jawab Allah, Nabi Muhammad Rasulullah begitu. Enggak ada kita tanya man rabbuka, tanya bilang ini, enggak ada. Kita satu Bang, iman kita satu, agama kita sama, Tuhan kita sama. Apa yang mau kita diskusikan lagi? Gitu. Tapi yang ada Bang sebelah Bang, siapa Tuhanmu? Tanya satu, si Yesus. Ada yang ditanya satu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada tanya satu, Elohim. Ada tanya satu lagi, only Jesus. Nah, kata Bang Faruk dikumpulkan jadi satu. Makanya kalau Abang lihat itu komal-komal, Kristen membantah tentang Tritunggal, Kristen membantah tentang oneness. Oh aku ini berpegang sama Tritunggal, oh aku ini berpegang sama oneness, aku ini unitarian, sampai unikriting, uniripa. Begitu Bang. Kita jangan dibedakan. Mungkin minta mama jangan. Ya. Tema alang nggak ngerti kau. Tengok itu ajaran kasih tuh. Tengok tuh si Boru Malau ini. Oh udah satu marga tapi kayak gitulah kau memang. Astaga, naikkan dulu deh moderator. Tapi Abang ini, Bang Dedi, di sini kita bukan diskusi tentang masalah iman Islam Bang. Gitu. Kalau kita bicara tentang iman Islam berarti kita kajian aja Bang, gak usah diskusi gitu. Oke, Bang PRC. Bang PRC selamat siang. Bang PRC. Oke, akun baru, selamat siang akun baru. Akun baru, selamat siang. Kak Putri emang di Telaga ya Kak Putri ya? Kok tahu tadi? Dia murtad katanya. Masa dia murtad? Bang Nazmul. Selamat siang Bang Nazmul. Bang Nazmul. Udah punah Kristen memang. Nah itu aku sedikit cerita teman-teman ya. Bang Nazmul nih kayaknya dia belum Muslim atau oten ini. Bang Nazmul selamat siang. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Abang dah? Ya, mau tanya hotelnya kemana semua nih Bang? Mungkin lagi direnovasi Bang ya, karena ada banyak kan, apalagi tentang saudara kita Dokter Zakir Naik itu datang. Nah itu banyak kali yang nggak tahu lah kita gitu. Nah banyak juga ada beberapa orang yang bersahadat kan, masya Allah. Itulah kuasanya Allah tadi itu. Dengan lisan beliau, ya, orang-orang yang keluar daripada Islam itu bisa mendapatkan hidayah, begitu. Oke, ada yang lain Bang? Amin. Masuk bengkel aja semua Bang, biar direnovasi. Iya Bang, mereka tuh kalau nggak direnovasi otaknya digelintir. Gitu. Ya, di otaknya banyak cacing ulat tuh Bang, makanya perlu direnovasi. Tuh, udah. Ada lagi Bang? Di mana posisi nih Bang? Saya di Jakarta Bang. Tadi kak ini juga tahu tuh, kak apa tadi namanya? Kak itu juga tahu aku posisi di mana. Mana tadi ya? Kak Putri tahu tadi aku posisi di mana. Oke, salam gitu. Kenal Bang. Iya, salam kenal kembali Bang. Semoga atas pertemuan kita ini nanti dijumpakan di surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, Bang Faruk. Ya. Oke, lanjut Bang ya, saya turun. Oke, ada Bang Faruk nih. Kayaknya Bang Faruk udah selesai zuhur teman-teman. Oke. Jakarta mana Kak? Aku Jakarta di ini Telaga Bestari. Kalau teman-teman tahu itu maksudnya mengalihkan perkataan teman-teman di Jakarta. Nanti kalau misalnya mau ketemu, kita ketemu di dekat Dodintan ya tanggal 19 insya Allah. Nah tanggal 19 ke Jakarta ikut ke lapangan itu. Oke, Alimar, selamat siang. Alimar, woi. Oh, Alimar. Bang Faruk, monitor Bang Faruk. Alimar ini kenapa ya? Bang Faruk monitor, itu ada teman abang itu Bang, si Planet Bang. Katanya kayak gitu Bang, tengok tuh. Dia nggak tahu teman-temannya. Dengar teman-temannya. Tuhan mengambil wadah seorang anak manusia untuk melahirkan seorang Tuhan. Itu luar biasa itu teman-temannya. Tuhan mengambillah wadah seorang anak manusia untuk melahirkan seorang Tuhan. Itu luar biasa. Begitulah konsep ketuhanan mereka itu. Sederhana kok. Gitu. Oh kita lanjut azan tadi ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, saya enggak murid Ustadz Miftah. Saya terkenal Ustadz Miftah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Serak napasku. Sal murid Gus Miftah ya? Enggak Bang, saya enggak kenal Ustadz Miftah yang mana dulu nih. Kalau Ustadz Miftah yang di Komal, yang di TikTok aku kenal gitu. Kita pernah satu room, pernah ya berbincang-bincang ya. Nah karena aku sesama Muslim sama dia, kami belajar tentang Islam. Itu ketika itu katakan kami berbincang-bincang. Ketika aku salah dia membenarkan begitu.
Oke Bang Romi, selamat siang Bang Romi. Bang Romi. Bang Romi. Bang Romi AKC. Bang Romi AKC. Janganlah dibuat menjerit-jeritin aku Bang. Oke lah. Bang Anton, selamat siang Bang Anton. Bang Anton. Bang Anton, selamat siang. Sekali lagi Bang Anton ya. Bang Anton. Jadi berhala ya. Jadi berhala. Kurangkah menyembah Tuhan selain daripada Tuhan? Suara anak kecil bener. Turunkan yang bising. Benar, yang bising turunkan aja. Aduh, Bang Faruk kemana nih? Lama kali. Aku malu. Aku teman-teman, aku tuh nggak pede kayak Bang Faruk teman-teman. Kalau Bang Faruk tuh orangnya pede, lucu. Kayak kalau dia ngomong tuh kita tertarik dengan narasi beliau gitu. Kalau aku tuh malu-malu sebenarnya. Karena ketika dulu kami baca hadis pun waktu di sana tuh aku paling susah tuh untuk membaca kan sama laki-laki semua kayak gitu kan. Nanti misalnya kayak baca hadis misalnya contoh nih ya, contoh sederhana misalnya hadis nanti misalkan ketika hujan turun ketika kita suruh berdoa gitu, sahabat bertanya, ya Rasul bagaimana dekat dengan Tuhan kita, dekat dengan Allah. Nah, Nabi Muhammad mengatakan fa aqrabu yaqudu la badu bi rabbi wa wasajidu fa aftiru du'a gitu. Seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya ketika bersujud dan berdoa, fa aftiru du'a kata Rasulullah. Perbanyak berdoa begitu. Nah, itu aku malu dulu kayak baca ketika hujan turun Allah sohiban nafi'an, Nabi Muhammad bersabda kan, hujan yang rahmat dan berkah begitu. Nah, itu aku dulu ketika baca malu banget. Pan laki-laki semua dulu tuh, gimana nih ya gitu. Bacanya nih gugup-gugup, tercelek-celek gitu. Nah, kalau Kristen nanya, kalian gimana cara dekat dengan Tuhan? Nah, Nabi Muhammad, sahabat bertanya, wahai ya Rasul, bagaimana seorang hamba dekat dengan Tuhannya? Gitu kan? Bagaimana seorang hamba dekat dengan Allah itu? Apakah dia harus di samping Ka'bah, kota Mekah ataupun kota Madinah? Kan begitu kan? Kalau memang itu kenapa Allah itu maha adil teman-teman ya. Kalau memang misalnya seandainya Allah itu berada di Mekah doang, tentu kita merasa rugi. Karena apa? Karena kita nggak bahkan mungkin sebagian kita nggak bakal mampu pergi ke sana, nggak bakal mampu pergi ke Mekah dan Madinah. Karena kita terbatas dengan kebutuhan kita, ekonomian kita. Tapi kata Rasulullah lah katanya bukan orang yang di samping Ka'bah Mekah Madinah, bukan di situ. Tapi kata Rasulullah, fa aqrabu yaqudu la badu bi rabbi wa wasajidu fa akhtiru du'a. Seorang hamba yang dekat dengan Tuhan itu ketika mereka bersujud dan berdoa begitu. Baru kata Rasulullah, faktiru doa, perbanyak berdoa. Begitu cara dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah begitu. Nah, artinya ketika kita bersujud dan berdoa, kan nggak harus di Mekah dan Madinah. Bisa kita di sini, bisa kita di perahu, bisa kita di kapal, di pesawat terbang, di mana, di hutan, di gunungan. Lihat itu. Faktiru doa kata Rasulullah. Nah, bukan kayak di sebelah lihat yang katanya Tuhannya turun. Nah, ketika Tuhannya turun, terus kita yang di waktu yang sama, kita seandainya berada di hal yang sama, dekat yang sama, ketika Tuhannya turun, terus kita meminta berdoanya harus ke sana. Rugi kan artinya? Kita nggak bisa melihat wujud Tuhan, kita nggak bisa mendengar suaranya. Berarti Tuhannya nggak maha benar, nggak maha segalanya, nggak maha kuasa. Sebenarnya definisi Tuhan itu adalah mencakup keseluruhan, maha segalanya, maha bijaksana, maha teliti, maha mengetahui, maha mendengar. Nah, ketika kita berbicara di sini di Israel nggak dengar, berarti Tuhannya tidak maha mendengar. Begitu. Gampang kok, sederhana kok gitu. Itulah kata Islam itu.
Kenapa dia bilang Allah apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin untuk semesta nih, semesta alam, bukan di Arab Saudi aja begitu. Itu dia. Sederhana kan? Memahami Islam itu jangan disulit-sulitkan, mudah jangan dipermudah. Begitu kata guruku. Oke, Bang ini, Bang Ayah. Bang Ayah, selamat malam Bang Ayah. Bang Ayah. Oke, Bang Riyandi, selamat siang Bang Riyandi. Selamat siang. Oke, abangnya aku kenal Kristen. Bang Riyandi, masih ingat. Bang Agung sebentar Bang Riyandi. Bang Agung. Ya, selamat malam. Kristen apa Islam Bang? Bang Agung. Ya. Kristen apa Islam? Kristen. Islam. Oh, assalamualaikum Bang. Ada yang mau disampaikan abangku? Ada dong. Nah, tidak ada. Cuma cukup dengar aja. Kalau gitu gini ya, saya baru bertanya ya. Dan tadi kamu mengatakan bahwa Allah itu maha hadir gitu. Karena masalahnya kita abang ini pertanyaan buat aku saya. Tadi menjelaskan kepada teman-teman aku Bang. Nah, kita tuh ada tema Bang Riyandi. Sebentar kan, Bang Riyandi. Katanya sebentar ini kan saya baru bertanya kalau sudah dipotong. Jadi kan Allah maha hadir. Itu kan ada tema. Apa buktinya? Itu tadi aku menjelaskan kepada saudaraku abang. Itu menjelaskan kepada saudaraku. Pada dasarnya Kristen itu tidak akan menerima apa yang kami sampaikan. Enggak, sebentar. Ini kan timbul pertanyaan ini. Apa buktinya Allah maha hadir? Karena ketika Muhammad Nabi saya selama 40 tahun itu Allah tidak pernah hadir gitu loh, tidak pernah bertemu dengan Muhammad. Ini Bang. Tidak pernah. Bang. Sebentar. Tidak pernah datang kepada Muhammad. Banyak hanya mengajukan lewat Jibril saja. Bahkan ketika Muhammad diracun misalnya, Allah nggak pernah hadir. Ketika Muhammad diracun itu sampai Muhammad mati karena racun itu nggak ada Allahnya. Bang, sebentar Bang. Abang nggak boleh mengatakan demikian. Kami sampaikan pun kepada aku tadi menyampaikan apa yang kusampaikan itu berdasarkan pada hadis ataupun Al-Quran itu untuk saudaraku yang Islam. Abang ketika disampaikan Al-Quran dan hadis pun abang nggak akan terima. Kenapa? Pada dasarnya saya kan orang kritis. Ini kan forumnya tidak hanya untuk orang Islam. Nah, ini kan ini Bang, itu ada tema. Seagama kan? Gak masalah. Itu ada tema. Itu ada tema Bang. Itu bukan ajaran Yesus. Saya belum lihat temanya, tapi saya cuma dengar pernyataan kamu saya tadi bahwa kamu mengatakan bahwa alam itu maha hadir gitu loh. Nah, dan itu nggak ada buktinya gitu kan? Karena gini, itu kamu hanya berfantasi aja. Kamu berfantasi bermimpi aja tentang itu, tapi nggak pernah ada buktinya gitu loh, nggak pernah nyata. Karena Muhammad sendiri. Aturan dekat Bang Faruk Bang. Kalau abang mau bertanya, abang on cam. Loh kan sekarang on cam lagi loh. Enggak. Kalau abang ini kayaknya pemaksaan ini. Bukan, iya memang harus. Kalau abang mau bertanya tentang Islam, kamu takut ya. Bertanya. Kalau abang bertanya lalu turun. Oke, abang ada dua pilihan. On cam bertanya di atas. Kalau tidak, kan dari suturnya Bang kan. Jangan diatur Bang. Ini room Islam Bang, bukan room Kristen Bang. Jangan diatur. Aku tadi menyampaikan kepada saudaraku, bukan kepada Kristen. Kenapa aku bilang gitu? Gini teman-teman ya, aku juga udah menyampaikan kepada orang tuaku tentang Al-Quran dan hadis. Mereka tidak akan menerimanya. Kenapa? Mereka itu pada dasarnya sudah diajarin kebencian, bahwasannya tidak akan menerima, tidak akan mempercayai tentang Islam. Itu teman-teman ya. Aku sudah mengatakan kepada orang tuaku sendiri, mereka itu tidak pernah menerima atau membenarkan ajaran Islam. Mereka tuh hanya percaya bahwasannya semua ajaran itu baik. Cuman itu satu pokok yang mereka ambil. Tapi kita sampaikan ajarannya, kita sampaikan beritanya, mereka nggak menerima. Yang mereka terima adalah perlakuan kita terhadap orang tua. Begitu. Aku punya orang tua, aku masih Kristen orang tuaku. Aku menyampaikan. Mungkin Bunda Nora mungkin demikian ya, nggak tahu ya. Allahu alam ya. Siapa tahu orang tua beliau tuh langsung menerima, yaitu alhamdulillah begitu. Tapi yang kurasakan begitu. Mungkin abangku Bang Faruk mungkin demikian. Halo gitu. Bang. Oke, Bang Firman. Bang Firman, selamat siang. Halo Bang. Kristen Islam Bang? Kristen lawan. Oke, sebentar Bang ya, aku tanya yang lain Bang ya. Bang Dedi, Kristen Islam? Bang Dedi, Kristen Islam?
Bang Dedi, sekali lagi, Bang Dedi. Oke, Bang Joni Eriko. Assalamualaikum warahmatullahi saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Firman, itu kan ada tema Bang. Kalau dia Abang on cam, Abang boleh bertanya. Kalau Abang nggak mau on cam, Abang bertanya habis itu turun. Atau Abang mau bahas diskusi tema. Silakan Bang. Silakan Bang. Abang mau on cam bertanya di atas, atau Abang bertanya turun, atau kita bahas tema. Bang Firman. Bang Firman, selamat siang Bang Firman. Ya Bang, siang. Oke, tadi kan ada persyaratannya. Abang kalau mau bertanya on cam di atas, tapi kalau nggak on cam turun. Habis bertanya turun atau membahas tema. Pilihan mana Bang? Luang. Gimana Bang? Bisa nanya gak Bang? Ya oke. Abang berarti kalau nggak on cam habis bertanya turun ya? Oke Bang. Oke, pertanyaannya apa Bang? Islam Bang, B2 haram ya Bang? Gimana Bang? Di Islam B2 haram ya Bang? Oke, turun Bang ya. Udah Bang bertanya ya. Turun nih Bang. Ya udah Abang silakan turun karena Abang sudah mempertanyakan B2 haram. Jelas haram Bang. Karena darah dan bangkai babi itu haram. Apalagi orang yang makan babi. Aku nggak bisa buat emot ketawa teman-teman ya. Kalau bisa aku emot ketawa lucu jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sal. Pertanyaannya, babi itu orang Judaism juga mengatakan babi itu haram. Ada aja. Jangankan babi ya, darah dan daging aja haram, apalagi yang pemakan babinya. Bang Sal, dengar enggak suaraku Bang? Dengar suaraku. Dengar enggak Bunda? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Panora. Udah dijawab tadi Bunda. Iya. Bang Sal, lanjut aja Bang Sal. Emang ini mesti pelan-pelan. Oten ini ya. Saudara-saudara Oten, kalau naik ini room Islam. Bang Sal udah bilang tadi berkali-kali. Ini room Islam, ada aturannya. Kalau di room Bang Farouk ini ya, aturannya boleh bertanya, tapi kan harus on cam. Kalau tidak mau on cam, tidak apa-apa, masih boleh bertanya, tapi siap bertanya turun. Kan gitu ya, Bang Sal ya. Kadang-kadang ini malah Oten ini kayak tadi yang siapa itu tadi Bang Sal, malah balik dia menuduh kita. Kenapa? Takut ya? Loh kok takut? Yang nggak mau on cam kan yang harusnya bisa dikatakan begitu. Bunda, ini bukan aturan saya Bunda, ini aturan Bang Farouk. Iya betul. Aturan yang punya Komal ini kan gitu. Benar Bang Sal. Semangat, lanjut aja Bang Sal. Ini dalilnya di surah Al-Imran ya. 173. Innama harrama alaikum maitata waddam walahmal khinzi wa ma uhilli bihi li khairin la faman qurba la adin fala ithma innallaha ghafurur. Allah begini, sesungguhnya dia sampai darah daging dan hewan beli dengan tidak menyebut nama Allah.
itu diharamkan. Jadi ketika melihat ada sesuatu, ada si Tobing selamat. Ini teman-teman ya, ketika kita melihat seseorang menyembelih hewan yang tidak menggunakan nama Allah, contohnya ada di sana jual daging ayam. Nah, mereka tuh menyembelih dengan cara tanpa menyebut nama Allah ataupun dengan tahulah cara sadis kan. Nah, itu kita nggak boleh membeli karena itu udah menjadi bangkai begitu. Itu nggak boleh. Misalnya kayak dia ditekan gini aja metongnya kan, nah, itu nggak boleh, kita nggak bisa. Itu diharamkan karena tidak menyembelih dengan atas nama Allah begitu.